Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Sahabat sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam ngaji buku Filsafah Hidup Hamka yang pada malam hari ini kita akan masih membahas pada beberapa contoh kesopanan dalam Islam. Yang hari ini akan ada dua contoh, yaitu yang pertama bagaimana memasuki rumah kawan, dan yang kedua kesopanan duduk di dalam satu majelis. Alhamdulillah pada malam hari ini juga zona hujan, mudah-mudahan suara saya masih bisa terdengar dengan baik. Baiklah, malam ini merupakan pertemuan yang ke-28. Nah, dalam contoh yang pertama yaitu memasuki rumah kawan. Di sini Profesor Dr. Hamka memulainya dengan dua ayat Al-Quran dari surat An-Nur 27 dan 28 yang bunyinya sebagai berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan khaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadam fala nadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakumul murji'u farji'u huwa azka lakum walahum bima ta'maluna alim. Yang artinya, wahai segenap orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam segala rumah orang yang bukan rumahmu sebelum kamu menunjukkan muka yang jernih dan mengucapkan salam kepada yang empunya. Itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu supaya kamu ingat. Maka jika tiada kamu didapati jika tiada kamu dapati seorang pun di dalamnya, janganlah kamu masuk saja sebelum diberi izin bagi kamu. Dan jika dikatakan orang kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali saja. Itulah yang paling suci bagimu. Allah mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Di sini dari ayat itu eh, Ramka memberi penjelasan sebagai berikut. Jadi katanya inilah aturan masyarakat yang seindah-indahnya. Jadi katanya jangan sampai kita masuk saja ke rumah orang dengan leluasa. Ucapkan dahulu salam, dan kalau empunya rumah masih belum sanggup menerima kedatangan kita, hendaklah pulang dengan hati yang tiada sakit untuk menjaga hubungan supaya senantiasa baik, tandanya kita menghormati hak sesama hidup kita di dalam rumah tangganya. Nah, jadi adalah suatu hal yang wajar seandainya bila kita sampai ke rumah seseorang, kita mengucapkan salam, lalu dia katakan, saya hari ini belum siap menerima kamu. Kita pulang dan tidak ada sakit hati. Nah, ini mungkin budaya ini jarang kita temukan pada saat ini. Hingga di sini Profesor dari Angka mengatakan bahwa inilah aturan masyarakat yang seindah-indahnya, di mana kita tidak diberikan, kita merasa bahwa kita tidak leluasa masuk ke rumah sahabat kita tanpa memberi salam dan muka yang jernih. Dan kalau kita misalnya dia tidak siap menerima kita, dan kita katakan, dia katakan besoklah datang lagi ke sini, kita harus pulang saja tanpa sakit hati. Ini luar biasa. Itulah bila kita memasuki rumah kawan. Jadi janganlah masuk kita ke rumah kawan yang tiada orangnya kecuali mendapat izin. Ya, kita sudah diberi izin, ambil di rumah saya katanya. Itu lain ceritanya. Nah, kemudian yang kelima, kesopanan di dalam satu majelis. Kalau kita duduk bersama-sama dalam satu halakah, lalu datang seorang kawan terkemudian, datang belakangan dia. Hendaklah kita lapangkan tempat duduk buat dia. Jangan disempitkan. Hendaklah duduk di dalam majelis itu dengan tertib, sopan, dan teratur.
Jangan diperluas tempat buat duduk sendiri sehingga tidak muat bagi orang lain. Kalau kita menguap itu, hendaklah ditutup mulut dengan tangan. Jangan dihadapkan kepada orang banyak ketika eh, mengangkat mulut itu. Kalau kita menguap itu, tutup mulutnya. Itu di dalam kesonaran. Dan kalau misalnya dalam suatu pertemuan, kita duluan datang, lalu ada orang datang lain. Kita lapangkan tempat duduk. Jangan disempitkan. Dan kita berusaha duduk teratur, rapi. Nah, di sini Bu Hamka menyampaikan satu ayat pula di sini. Adalah 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan syuzu fansuzu barfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai segala orang yang beriman, apabila dikatakan orang kepadamu, hendaklah diperlapangkan tempat dudukmu, maka perlapanglah. Dan jika dikatakan orang kepadamu, hendaklah tampil ke muka, hendaklah kamu tampil. Mengangkat Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu dan beroleh ilmu akan derajatnya beberapa tingkat. Dan Allah teramat selidik atas segala yang dikerjakan. Nah, itu jadi bila di satu pertemuan kita disuruh melapangkan tempat duduk, melapangkan. Dan bila disuruh tampil ke depan, tampil. Jadi di sini dia ini dikatakan bahwa Allah itu akan meninggikan beberapa derajat, beberapa tingkatan orang-orang yang beroleh ilmu. Ya. Lain daripada itu, disuruh pula menjaga lidah di dalam bertutur kata. Jangan sampai tutur kata kita menyinggung perasaan orang lain. Hendaklah lidah itu dikendalikan dengan akal, tegak ditentang kesopanan dan kebaktian. Jangan lidah dilepaskan saja kalau tidak akan memberi manfaat dunia dan akhirat. Karena segala yang keluar dari lidah akan dihitung kelak sekali lagi di muka Qadi yang maha adil, Allah sendiri. Berkatalah terus terang di waktu membela kebenaran, tetapi janganlah dilupakan aku hormat, jangan dikotori lidah dengan maki dan cacian. Ini diingatkan agar kita menjaga lidah. Samping tadi dalam satu pertemuan, kita juga harus duduk teratur. Kalau kita ada orang datang di lapangan tempat duduk, kemudian kalau kita disuruh tidak melapangkan tempat duduk, dilapangkan. Kalau disuruh tampil ke depan, kita tampil. Ya. Nah, alangkah mulianya lidah kalau yang keluar dari sana itu kalimat hikmat telah dipikirkan terlebih dahulu. Jadi indah sekali seandainya kita menyatakan sesuatu itu terlebih dahulu dipikir. Tapi ini memang agak sulit biasanya orang eh, jarang memikirkan dulu langsung keluar saja. Nah, selain gunjing dan fitnah, masih banyak hal yang dapat dibicarakan oleh lidah. Misalnya menyebut-nyebut nikmat Tuhan dan mensyukuri pemberiannya. Jadi kata MK, jadi selain fitnah, gunjing, banyak halnya. Jadi membicarakan menyebut-nyebut nikmat Tuhan itu mensyukuri pemberiannya. Berbicaralah dengan orang menurut kadar akalmu. Tiga perkara yang mesti dijauhi betul-betul, sebab itulah bahaya yang bagi diri, bagi orang lain, dan bagi masyarakat umum. Bahaya bagi diri ialah kalau kita terbiasa nanti. Bahaya bagi orang lain ialah jika orang teraniaya lantaran lidah kita. Bahaya yang bagi masyarakat sebab keruh dan tidak dapat kata yang akan dipegang. Apa itu yang tiga perkara? Yaitu yang pertama, bohong. Yang kedua, menggunjing upat. Dan yang ketiga, memfitnah orang lain. Ini tiga hal yang harus dihindari karena dia bisa uh, merusak bagi diri kita, orang lain, dan masyarakat. Ini Profesor Dr. Hanka menyampaikan pula dalam surat Luqman ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdud min sautika inna angkaral aswati li sautul hamir. Yang artinya pelan-pelan suaramu karena suara yang keras itu ialah suara keledai.
Nasihat Luqman ini. Jadi surat Luqman ayat 19. Jadi pelan-pelan suaramu. Karena suara yang keras itu ialah suara keledai. Itu suara yang keluar dari mulut tiada pernah tiada tiada pada dengan tidak padan pada dengan dirinya. Sambung ini dengan ayat yang lain Al-Isra ayat 53. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsanu innasyaitona yanzahu bainahum innasyaitona kana lil insani aduwwam mubina. Nah, artinya katakan kepada hambaku, hendaklah mereka bertutur yang sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya setan selalu memperdayakan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang seterang-terangnya bagi manusia. Jadi jika mampu dan kaya raya, ini di kalian yang lain dikatakan jika mampu dan kaya raya, janganlah dilupakan bahwa kalau tidak ada orang miskin dan fakir, manalah manalah kelihatan orang yang kaya raya. Hendaklah biasakan mengeluarkan bantuan bagi mereka. Suruhan Allah di dalam perkara sifat dermawan itu sangat bagus. Demikian bunyinya nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyahfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur 22. Yang artinya janganlah merasa keberatan orang-orang yang beroleh kelebihan dan kekayaan di antara kamu akan memberikan pemberian kepada kaum kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang muhajir pada jalan Allah. Hendaklah mereka suka memberi maaf dan menghabiskan kesalahannya. Tidaklah kamu ingin supaya diberi ampun oleh Allah akan dosamu, dan Allah suka memberi ampun dan penyayang. Nah, setelah itu diperingatkan pula bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup seorang diri di alam. Dia mesti masuk ke dalam lingkungan persatuan, terutama di dalam seagama atau sesama manusia sekalipun. Hendaklah orang Islam itu hidup bersatu. Sakit seorang diderita oleh semua. Senang seorang pun menjadi kesenangan semua. Sehingga tiap-tiap anggota masyarakat itu merasa bahwa dia tidak terpisah daripada persamaannya. Jadi selayaknya hidup itu kalau ada satu orang yang sedih, ya sedih semuanya. Kalau ada yang satu yang gembira, merasa gembira semuanya. Dan tidak boleh ada seorang itu dia terpisah dari yang lain. Nah, hal ini telah dimaklumkan oleh Rasulullah SAW seketika beliau mengembangkan agama Islam yang suci. Baru saja beliau pindah dari Mekah ke Madinah, maka urusan persatuan itulah yang dahulu dikuatkan dan dikokohkan. Dipersaudarakannya antara seorang muhajirin dengan seorang ansor. Berupa kakak beradik layaknya. Malahan lebih. Sebab orang berkakak beradik sendiri pun belum tentu akan serapat itu pergaulannya. Setelah terikat persatuan, persaudaraan yang kuat dan kokoh ini, barulah tercapai kemenangan-kemenangan yang besar. Perjuangan menyiarkan Islam ke negeri-negeri yang lain, sampai menaklukkan kerajaan Rum dan Persia yang sangat berkuasa pada masa itu. Beberapa pekerjaan penting-penting yang menggoncangkan dunia, sangguplah mereka melaksanakannya setelah padu persaudaraan itu. Dibaginya keperluan itu kepada dua bagian, yaitu fardu ain, pikulan sendiri-sendiri dan tidak ikut orang lain bertanggung jawab. Kemudian fardu kifayah, yaitu pikulan bersama, yang berat sama dipukul dan ringan sama dijinjing. Mana yang sempat supaya meneruskan, yang tidak sempat tidak disesali dan tidak diumpat oleh yang sempat. Nah, di dalam urusan bermasyarakat itu, bagi yang sempat dia melaksanakan kegiatan, yang tidak sempat tidak. Dan yang tidak sempat melaksanakan kegiatan itu tidak diumpat, tidak dibicarakan oleh yang sempat melaksanakan. Jadi semua kegiatan kalau ringan sama dijing, berat sama ditutup. Kerjakan bersama. Kalau ada orang yang tidak sempat atau tidak masalah. Dan ini tidak perlu dibicarakan. Nah, ini yang akan sulit zaman sekarang ini dalam satu perkumpulan persatuan kita banyak lihat bahwa
rekan-rekan kita selalu membicarakan orang-orang yang tidak sempat hadir. Katakanlah tidak mau hadir apa dan sebagainya, padahal dia berhalangan. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Kalau tidak sempat hadir, tidak mau, tidak diucapkan. Yang sebenarnya hadir. Dan dengan jalan demikian, nanti berdirilah satu masyarakat yang besar, masyarakat Islam yang kiranya tiadalah akan dilupakan di dalam tarikh. Nah, dengan begitulah nanti sesungguhnya persatuan itu. Nah, jadi demikianlah beberapa nasihat dari Profesor Ramka yang merupakan eh, contoh-contoh kesopanan yang diajarkan oleh Islam dan semuanya bersumber dari Al-Quran dari beberapa ayat. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan dan ini mengakhiri beberapa contoh. Jadi ada eh, lebih kurang 5 lah, sebenarnya lebih daripada 5 sebenarnya contoh-contoh yang diberikan dan sebenarnya banyak lagi yang lain. Ini menunjukkan bagaimana dalam agama Islam itu kesopanan ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.